dialog kreatif, bicara solusi. Buni me moi moje ave jale. Rile jale, rile jale, rile jale.
Selamat. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera buat pemirsa di televisi yang menyaksikan TVRI malam ini. Selamat, semoga semuanya baik, sehat-sehat. Kali ini TVRI akan muncul dengan program apa? Para Inspirasi. Baik, oke. Kali ini saya tidak sendiri, saya Jeffrey Setnendisa bersama-sama dengan teman-teman saya. Ada dapur kreatif, tepuk tangan buat dapur kreatif. Ada komunitas Action, tepuk tangan buat komunitas Action. Ada penari adik-adik kita dari Sanggar Honai, tepuk tangan buat Sanggar Honai. Kita tidak sendiri, nanti kita akan ditemani oleh narasumber-narasumber yang bagus. Nanti kita akan dengar mereka berpendapat tentang untuk membangun tanah Papua lebih baik. Apa yang harus dikerjakan oleh pemuda Papua buat Papua lebih baik ke depan. Mari, terus saksikan TVRI, jangan kemana-mana. Para inspirasi, dialog kreatif, bicara solusi. Para inspirasi, dialog kreatif, bicara solusi. Ahai mohoa ra
Tetaplah bersama kami dalam program TVRI Para inspirasi. Para inspirasi. Dialog kreatif, bicara solusi. Para inspirasi. Dialog kreatif, bicara solusi. Kakak, gue yang baik-baik kak. Gue yang begini. Kakak pakai tuh begini, kepala tuh ikut tangan begini. Gue yang baik-baik, kan tuh udah perancang. Begini. Kakak lagi begini, iya. Lagi, ulang. Dari awal satu Tadi dan kuliah dia itu sudah ada itu. Saya kayak tuh 2, 3, saya. Tuh, ini harus tutup yang mana? Dia gimana? Sars. Bener terpaksa. Alan tanya. Ini nyala. Serius, Bang. Tuh untuk ada tempat bisa kakak ke sini. Tukar lagi kakak ke sini. Ya. Nanti kan nggak tahu sih. Kan begini. Putar. Yeah. Hei, laki-laki lemage mulai. Kamu dua lebih baik buka itu, buka mahkota. Kamu udah pakai kamera bukan orang Papua. Mohon maaf kakak, ada larangan yang bukan orang Papua tidak boleh pakai baju adat Papua. Tidak boleh selain kami perempuan Papua yang harus pakai itu. Maksudnya kakak kok sebagai Oh, apa? tidak bisa. Kamu nanya. Iya, saya Kamu bertanya-tanya. Iya, saya bertanya-tanya. Oke, aku kasih tahu kamu ya. Aku yang aku lagi. Saya perempuan Papua punya hak buat pakai itu mahkota. Iya. Kamu lihat tuh terus benar-benar pakai kamu punya baju adat. Rambut lurus, kulit putih. Tidak punya hak sekali pakai mahkota baju adat. Itu orang Papua punya. Daripada kakak kok kemarin tuh lihat kakak pukul konten tuh. Kau dia tunjuk saya laki-laki lemage mulai kurus kering. Kakak pukul konten saja pakai mahkota cendrawasih, tapi kakak goyang tidak sewajarnya, goyang TikTok gini. Kau lancang Kau lancang sekali sama saya. Sudah bisa masuk. Kalau kakak lancang, Kau tidak punya hak. Kau tidak punya hak bicara saya. Saya orang Papua, saya perempuan Papua. Hei, lucu tidak cantik laki-laki lemage mulai. Paksa ganteng kurus kering. Goyang terlaku saja baru. Kamu berdiri pakai tongku ada baju Papua. Kamu udah stop. Saya bilang kamu udah stop. Jangan bikin saya darah naik sampai turun lagi ya. Kau lebih stop. Kau buka. Ji, kau buka. Paksa cantik. Aduh, kamu tidak cocok sekali, tidak cocok. Kulit sudah putih baru bikin macam anak Papua yang pakai lucu. Kamu nanya aku pakai apa? Aku tidak pakai apa-apa. Oke. kakak tidak pakai apa-apa, tapi bicara kita yang Stop. Kira-kira. Lebih baik buka baju adat itu, kamu kalau boleh pakai tara cocok sampai tara cocok. Ih, kamu ribut-ribut ini bikin apa kak? Ah, sudah. Saya marah gara-gara dong pakai baju adat Papua. Masalahnya di mana? Ya masalah lah. Hello. Harus- Orang pendatang pakai baju adat Papua, pakai mahkota Papua untuk apa? Masih Harusnya ada kami nih rambut keriting yang panjang ini, Faru. iya, kakak kan dengar ini. Harusnya kakak tuh bangga. Kakak dong bangga dong bisa mau mengenali ketong punya budaya ini. Ketong bisa lestarikan sama-sama. Tidak ada. Pokoknya hanya kami perempuan Papua yang pakai. Dan Ingat, laki-laki Kakak. Papua. Hanya cendrawasih itu yang dia rambut keriting, dia kulit hitam. Bukan yang rambut lurus. Kulit putih itu tidak ada. Kakak,
Kakak, ingat, ketong di tanah Papua nih, tanah yang damai dengan kerukunan. Tidak ada. Ketong harus belajar Kau melestarikan. dengar sentuh saya laki-laki lemai gemulai, muka terlaku baru. Kalau mi- betul. Iya, Tidak ada, harus tidak ada, berani tidak ada. untuk melestarikan. Ketong bangga, ketong punya budaya. Terus kemarin saya lihat kakak dong pakai apa itu? Mahkota baru goyang-goyang TikTok begini. Ih, hak-hak saya dong. Tidak bisa begitu. HP saya, Kalau mau- pulsa data saya. Kalau mau pakai begitu, kalau bikin mau konten begitu, lepas itu atribut dulu baru bikin konten seperti itu. Ketong harus jaga ketong punya budaya ini, ketong harus melestarikan. Sudah, kalau misalkan kakak-kakak dong butuh pencerahan, mari ketong bisa sama-sama ngobrol di para inspirasi. Ayo tong mari bicara-bicara, berbincang-bincang. Terus mau deket-deket dia. Para inspirasi, dialog kreatif, bicara solusi. Para inspirasi, dialog kreatif, bicara solusi. Yo, tadi apa? Kamu kumpul-kumpul, terus Aprilia ada bicara toh, kamu punya masalah-masalah, terus kamu ada baku-baku melawan apa? Kenapa sebenarnya kamu kenapa? Tapi Aprilia ada bilang apa? Nanti mau bicara, mau panggil bapak kah buat tong bicara di sini di para inspirasi sini kah? Kalau begitu tadi yang kau sampaikan, terus sampaikan bapak tinggal nanti bapak datang. Nanti si bapak sudah ada, tinggal panggil saya, aku panggil bapak dia datang sudah. Tunggu tong di para sini. Ya, tepuk tangan dulu buat Bapak dulu, kasih musik. Selamat datang, Ai. Terima kasih. Aduh. Waduh. Ini tanda Belanda mau kalah nih. Ya. Bapak terima kasih mau datang. Ini nih anak-anak dong ada bicara-bicara banyak hal sekali tentang seni budaya itu yang saya bilang. Sudah, nanti kita sama-sama kumpul di para inspirasi ini, baru Ton dengar langsung dari Bapak untuk sampaikan. Ya, sebelum Ton dengar, mungkin nanti Bapak juga perkenalkan, Bapak apa yang dilakukan setiap hari. Nanti biar Bapak yang langsung kenalkan lebih bagus daripada saya kenalkan Bapak ya. Bapak izin, ini mic. Bapak tepuk tangan dulu buat Bapak dulu, Bapak Ton tegang-tegang semua. Iya, selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Matias Junoni Mano. Saya kalau hari-hari bekerja di pemerintah, gitu ya, tugas utama di pemerintah. Sementara ini dipercayakan untuk penjabat di Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Itu dulu. Baik, silakan. Nanti saya dengar dari adik-adik kira-kira apa yang mau ditanyakan atau apa yang bisa kita diskusikan begitu. Ada yang lain-lain juga, jabatan yang lain, tapi yang itu dulu. Yang itu dulu ya. Iya. Tapi itu sudah, mungkin April kok cerita yang itu. Siap Bapak, izin mohon bertanya. Tadi tuh dong tuh semua ribut gara-gara ada perempuan yang dari luar yang menggunakan atribut. Nah, perempuan asal Papua ini kakak dia tidak terima. Padahal kakak perempuan ini sendiri menggunakan atribut cendrawasih tetapi menggunakan konten yang tidak berbobot dan tidak bermanfaat. Gitu Bapak. Silakan. Mungkin ini, Mungkin Ibu lagi, kok bicara lagi ya. Kembali. Sebelum biar jelas dulu tuh semua permasalahan. Baik Bapak, di sini saya ingin bertanya Bapak. Jadi look saya dengan kakak yang di sana kan sangat terlihat pendatangnya Bapak. Dan sering sekali kalau kita mengikuti event-event bersama teman-teman yang mungkin looknya sangat terlihat Papua, yang lain tuh kayak dong bilang, ih kamu nih look pendatang, cocok sekali kalau kamu pakai kostum-kostum adat Papua, kamu siapa jadi? Menurut Bapak, bagaimana caranya kita bisa menghilangkan pendapat-pendapat seperti itu, orang-orang yang berpendapat seperti itu? Menurut Bapak, cara mengatasinya bagaimana Bapak? Terima kasih Bapak. Iya, kalau misalnya pertanyaannya seperti itu,
Kan kita bicara konteksnya ini kan, kita ini kan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pertama dulu, harus dimulai dari situ. Lalu kalau misalnya yang kakak Papua tanya sama kakak yang pendatang, kenapa kok pakai begitu? Kalau mau ini kan tanya, kenapa kok terpakai begitu? Karena artinya kan kita harusnya bangga begitu. Harusnya bangga bahwa orang lain menggunakan adat dan budaya kita begitu. Walaupun dalam ketidaktahuan dia sudah berusaha begitu. Lalu kita sendiri, kenapa ketong harus larang? Itu adalah akar persoalan terjadinya kemunduran budaya itu sendiri begitu. Jadi kalau yang tadi kakak Perem Papua bilang, kok cocok pakai, kok pendatang, kok pakai untuk apa? Lalu kalau kok terpakai, siapa yang mau kasih tunjuk barang ini? Begitu. Dia kan dalam ketidaktahuan dia pakai begitu. Dia bangga menggunakan aksesoris Papua. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang pas, kita adalah yang berkewenangan atau berkewajiban sampaikan. Kalau kita mengerti dan paham begitu. Karena itu di Papua ini kan budaya itu macam-macam. Saya kasih contoh saja macam kayak di Kota Jayapura. Kota Jayapura ini ada 14 kampung administratif, tapi di dalamnya ada 10 kampung adat. Nah dari 10 kampung adat itu hampir 6-nya yang sama, yang beda. Itu sekitar 4 saja yang hampir mirip-mirip. Begitu. Itu pun juga dari bahasa beda, aksesorisnya juga sudah beda. Karena kalau buat kita orang Papua menggunakan aksesoris itu semua ada makna. Tidak ketong pasang sembarang-sembarang. Mulai pasang dari kepala sampai di kaki. Begitu. Kalau orang Jayapura itu dong selalu hati-hati. Tapi sama sebenarnya orang Papua. Bukan kau barang yang kau pakai. Begitu. Jadi itu ada. Tapi ada barang-barang yang umum yang semua daerah dipakai, ada yang tidak. Begitu. Jadi kita sendiri pun juga harus bangga begitu, dan kita kan terpakai karena sudah kita dimasuki oleh peradaban yang lain, maka kita mau yang modern begitu. Tetapi mereka yang dari modern maunya yang tradisional. Begitu. Harus ada kolaborasi. Sehingga kita harus saling memberikan informasi. Karena yang aksesoris budaya Papua adalah buatan Indonesia. Yang sekarang adalah, saya bilang tadi, pertama kita bicara konteks NKRI, berarti kan kita harus bangga buatan Indonesia. Aksesoris Papua ini kan buatan Indonesia, bukan buatan dari luar negeri. Nah seperti itu bagian yang pertama itu. Jadi kita harus sepakat di bagian itu, jadi harus ada kolaborasi dan saling mendukung. Jadi kuncinya, kalau misalnya dia pakai itu salah, disampaikan. Ini buat di tangan, jangan pasang di kaki, misalnya begitu. Kalau yang pakai ikat kepala, yang ya seperti cendrawasih sekarang sudah dilarang, jangan. Imitasinya, itu pun juga ada dia kelas-kelas. Begitu, jangan kami yang masyarakat biasa pakai, baru nanti yang Ondo Afrika, kepala suku dorang, mau sama dengan dorang. Tidak bisa, itu kita harus mengerti bagian dan posisi kita tuh ada di mana. Itu kita bicara adat, begitu. Yang ada hubungannya dengan seni dan budaya. Begitu dulu. Nanti kita lanjut lagi. Yang selanjutnya silakan. Padahal dia sendiri bukan pendatang. Dia sendiri ini insos ini. Wambra insos, tapi dia bilang apa? Profilnya saja yang lu pikir itu yang lu salah maksudkan, salah bermaksud. Apalagi yang kampung yang ya, kalau macam Adenona yang dia peranakan begitu ya, entah dia punya bapak mau dari luar, mamanya yang di sini, atau kebalikannya, dan dia memang lebih dominan kepada orang luar. Justru mereka itu yang bagiannya sangat membanggakan. Justru kita yang keriting hancur dengan ini nih, kita macam sudah mulai siapa mau pakai barang itu lagi, stop sudah begitu. Padahal mereka yang ada di situ. Nah ini yang harus kita jaga. Kadang-kadang yang dia peranakan, dorang yang peranakan itu yang jaga, begitu. Jadi dong jaga dong pompu barang-barang, gitu. Itu saya bicara dari sisi saya pikir semua sama begitu. Jadi mama dong biasa jaga om dong pu barang, dong pu budaya begitu. Dong pu tas, dong pu ini alat-alat, dong yang jaga. Yang anak-anak dong terada dong urus yang barang-barang lain yang serba modern punya sekarang, dong pi keluar, pi sekolah dan segala macam. Jadi melupakan. Begitu. Tapi yang macam yang peranakan seperti ini, kita berdiri saja dengan satu bagian. Begitu. Kalau mama yang misalnya mama orang biak, sudah berdiri dengan mama pu bagian, berdiri di situ. Kau mau bicara apa? Saya juga peranakan di situ, sama. Begitu. Memang mungkin saya yang kelihatan putih kah, rambut lurus kah, tapi kalau memang dia yang tidak ada hubungannya sama sekali, lahir dan besar di sini pun juga
punya hak yang sama sebagai warga negara menggunakan aksesoris. Persoalannya kita yang tahu sampaikan. Begitu. Ini pakai di kepala, jangan kau pasang di kaki. Seperti itu. Noken tuh pakai yang benar seperti ini. Begitu. Terus makan pinang yang benar itu makan baru buang ludah pada tempatnya. Jangan kau buang di aspal. Begitu toh. Mau kasih tunjuk siapa. Nah itu. Jadi itu juga termasuk budaya. Jadi itu yang harus kita saling mengingatkan. Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Ada lagi? Ada yang mau tanya? Mumpung Bapak ada sama-sama dengan orang nih, jadi kamu tanya sudah. Ya, memang. Bapak terima kasih banyak. Yang saya mau tanya terkait ketong sebagai pelaku seni. Ketong sebagai pelaku seni ini saya sendiri rasa juga Bapak ya. Ketong sebagai pelaku seni ini sering macam dapat panggilan entah mau dari instansi pemerintah atau yang swasta, dapat panggil untuk isi acara, ketong dari sanggar-sanggar, selalu macam ada penawaran nilai yang mungkin dia agak sedikit tidak sesuai dengan apa yang ketong harapkan gitu. Mungkin Bapak sebagai ketong orang tua yang ada di pemerintah bisa bantu ketong cari solusinya seperti bagaimana Bapak? Iya, dalam rangka tadi ya melestarikan seni dan budaya, dan sekarang lebih banyak yang kontemporer dan sampai yang modern punya yang masuk, sedangkan yang dulu menyanyi lada dengan gitar dengan main stem bass gitu, ya model-model akustik itu sudah mulai berkurang begitu. Dan terutama untuk menyanyikan lagu daerah, tapi terserah mau dengan alat musik apa, itu sudah mulai berkurang. Jadi lebih kepada lagu-lagu yang melo-melo sekarang begitu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya tadi adikku pertanyaan dipanggil, tapi bayarannya tidak sesuai begitu. Memang semuanya itu ada standarisasi. Di pemerintah juga membayar talent atau membayar itu tuh ada standarnya. Ini saya bicara pemerintah ya. Karena dia tidak bisa kamu minta sekian, kita nggak ada uang sekian, terus cukup begitu, kita up, itu nanti diperiksa. Karena ada standarnya. Standarnya itu dapat dari mana? Itu kita survei pasar juga dulu. Kita jangan tanya-tanya dulu, kalau kamu nyanyi berapa biasa bayarnya? Begitu. Oh sekian, kalau nyanyi durasi 1 jam berapa, 2 jam berapa orang personilnya, begitu jenis lagu dan segala macam, lalu disepakati, itu namanya disurvei dari harga pasar, dikumpulkan dulu, baru ditentukan standar harganya, begitu. Nah itu pemerintah pembagian. Jadi supaya ketika dibayar, jadi kalau macam pemerintah bikin acara, kalau dapat sekian ya sudah memang begitu. Karena kalau bayar lebih nanti panitia dan seterusnya itu dia periksa, karena lewat daripada dokumen yang sudah ditentukan. Itu pemerintah. Nah kalau swasta pun juga dia punya standar. Jadi kata kuncinya adalah standar untuk membayar nilai yang tadi ditentukan. Begitu. Kecuali kalau macam saya bikin acara. Begitu. Karena saya semangat dengan Ade nyanyi bagus, jadi Ade bilang, Bapak saya nilai 1. Terada saya bayar kok 3. Begitu. Kok nyanyi sampai pagi. Tangan mau bangka kah, begitu kok. Itu contoh. Itu kan bebas, terserah saya. Begitu saya yang buang, begitu. Ya toh, kalau pemerintah bukan saya buang, pemerintah tuh ada organisasi. Begitu juga dengan swasta, dia juga ada standarnya. Saya kasih contoh misalnya kita di sini berusaha untuk menggalakkan seni dan budaya Papua itu ada masuk di hotel-hotel dan restoran-restoran, begitu. Nah, hotel dan restoran pun juga ada standarnya, begitu. Tidak bisa misalnya saya masuk, saya menyanyi, saya harus dibayar 1. Saya pakai angka 1 ya, contoh angka 1, begitu. Di hotel maupun restoran itu kan dia uang datang itu kan tergantung dari pengunjung. Kalau orang banyak, baru dia uang banyak. Kalau orang sedikit, dia uang sedikit. Jadi dia sesuai. Dia juga sudah menghitung rata-rata dia bayar seperti apa. Karena kita dipanggil di bisnis seperti itu, katakan hotel, itu kan dia tergantung tamu. Jadi adik-adik dipanggil untuk menghibur adalah tamu hotel, begitu. Nanti tamu hotel misalnya dia mau makan malam, dia panggil teman dari luar, di sini ada live musik. Dong datang sama-sama duduk, dengar musik di situ. Itu juga ada standarnya. Dan itu juga kita sudah diskusi dengan mereka. Gitu. Mereka juga mengeluh bahwa para seniman juga punya standar yang cukup tinggi. Begitu. Tidak baku ketemu karena mereka juga punya standar mengikuti tingkat hunian misalnya, berapa orang yang ada di dalam situ. Nah, ini yang harus kita saling memahami, begitu. Sehingga mereka tidak ketemu, tidak sepakat dan sepaham, lalu
bercerailah mereka. Begitu, yang seniman pi cari jalan kemana, cari-cari terakhir ketemu, begitu akhirnya sudah pusing juga ini bagaimana, bahwa setiap hari harus beli pulsa juga toh, begitu apalagi mau nonton apakah bisa lihat tidak, karena harus pakai pulsa. Nah itu, nah jadi kalau saya sih ya tadi kembali kepada standar, jadi ikuti yang ada, dan sebenarnya pada kesempatan ini juga saya mau mendorong, jadi adik-adik dorang coba dilakukan diskusi dan alasannya kenapa. Dan alasannya pasti yang tadi itu. Mereka akan bilang kita tergantung dari pengunjung. Kalau dia ke restoran rame, makan pasti uang banyak, begitu. Dan dia akan bayar begitu. Dan mereka mau untuk bisa live musik ada di situ supaya untuk memberikan daya tarik lain. Jadi orang datang makan ke situ bukan hanya makan diam-diam tapi menyanyi begitu. Menyanyi untuk temani orang makan, itu menyanyi di belakang telinga. Jangan menyanyi lewat dari telinga sampai yang mau makan juga, mau bicara juga sampai baterai-baterai. Itu konsepnya juga harus diperhatikan di mana tempat makan, menyanyi, dan kau menyanyi di lapangan bola yang lagi konser. Itu harus baterai karena sampai orang di belakang gawang dengar. Begitu. Tapi kalau yang di tempat makan atau di hotel begitu, itu menyanyi yang soft kayak macam teman-teman do yang tadi ada menyanyi dengan akustik, do menyanyi pelan, sio macam suara di belakang-belakang ombak kayak itu. Begitu. Itu baru enak, kita bisa menikmati. Begitu, sambil makan, sambil cerita, tapi menghayati apa yang pesan-pesan yang disampaikan lewat lagu. Jadi makanan juga dia masuk enak ke dalam, teh manis, kopi yang kau minum juga dia masuk enak. Itu ada, semua itu ada sininya, makan ada sininya, nongkrong semua ada sininya, dan harus dia berbudaya seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Baik Bapak, aduh tuh bicara-bicara tadi Bapak bilang apa, lagu masuk, teh masuk, tapi berarti tong istirahat sedikit dulu, kita dengar satu lagu. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap di tempat saja nonton para inspirasi. Kita dengar satu musik dari Dapur Kreatif. Iruje wa una bereja
Masih bersama kami para inspirasi. Tadi itu sudah dengar Ai Bapak Bentar bicara, kamu lagi tanya lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain, silakan langsung kamu tanya lagi supaya kamu yang tadi rasa apa, yang tadi sempat boku marah kah atau yang dialog apa, biar langsung selesai. Ini para inspirasi, jadi semoga jadi solusi buat tong semua. Siapa yang mau tanya? Maya tanya. Ji, macam tidak semangat begitu, semangat sedikit. Dari tadi kamu panggil, kamu suka baku ini baru. Atau saya yang tanya. Oke baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, sekalian mungkin saya mau beri saran buat Bapak dong. Di sini kan kita punya artis-artis, talent Papua itu banyak sekali. Tapi di saat ada event, itu kenapa harus bawa artis dari luar? Maksudnya kita kan harus mengembangkan dong punya anak-anak Papua begitu. Dong juga tidak kalah jago begitu Bapak dengan yang dari luar dorang. Jadi kalau bisa Bapak dong bisa kasih ruang buat dong punya ini. Talent Papua dong lagi biar dong berkarya di dong tanah Papua ini. Jangan bawa terus dari luar begitu. Ada lagi atau langsung saja? Biar langsung. Iya, sarannya diterima gitu. Tepuk tangan dulu. Sangat diterima. Gitu. Jadi biasanya tuh selera begitu, selera. Jadi selera ada hubungannya juga dengan marketing atau pemasarannya begitu. Ini kan kita bicara bagaimana sebanyak mungkin orang datang begitu. Jadi ada dia teknik dan trik gitu. Jadi bukan berarti yang di sini tidak, karena semua seniman dan itu kan ada dia punya pasarnya masing-masing, begitu. Kalau misalnya tuan tampilkan malam itu reggae semua yang datang yang grup reggae saja, tuan kasih datang yang lada, berarti yang datang tuh pace-pace lada dorang, jadi penikmat itu ada, sehingga dia bisa ada kolaborasi dan semua tuh rame, bisa banyak gitu. Kalau tuh bikin acara tuh kan pasti mau yang gemuk toh, karena dia mau bikin acara yang kurus-kurus kayak saya begini, tidak ada. Bikin acara tuh harus gemuk ya orang full lah itu. Karena apa? Kalau orang datang banyak, semua tuh hidup begitu. Karena ada bagian lain yang melakukan aksi di panggung menyanyi, tapi orang yang datang banyak itu dong beli pinang, ya toh, dong beli makan, ada yang jual es, mama dong pikul dan termos, dong jual apa gorengan ke apa di pinggir situ. Jadi semua orang hidup dari bisnis ini sebenarnya. Karena banyak orang yang datang. Pasti kalau kita bikin acara tidak mau sepi. Bagaimana caranya supaya dia rame? Harus ada kolaborasi begitu. Jadi macam tuh bikin terus dulu pernah Hut Kota datangkan Black Brothers datang dari kumpul orang dari Belanda yang datang itu itu untuk reuni kembali lagi misalnya seperti itu, supaya yang orang tua-tua, yang anak muda itu kita punya band legendaris yang ada di Papua datangkan. Lalu pada saat situasi tertentu artis mana yang lagi top dikolaborasi dengan yang daerah. Akan pertanyaannya kenapa bawa dari luar toh, jadi saya katakan gitu datang ke sini, jadi itu dekolaborasi supaya pasarnya itu dapat semua. Ini saya langsung cerita Depu ini saya ketemu bedah Depu roh saja begitu supaya dapat, supaya teman-teman yang lain juga jangan berpikir dong baru ketong ini. Nah ketong ini harus juga menciptakan kita punya pasar begitu. Caranya sekarang yaitu pakai ini kan zaman kan sudah media kan sudah canggih begitu. Jadi kamu juga yang lada-lada yang lain, grup-grup yang lain kasih viral kamu berdiri di lewat media yang ada, bikin TikTok kah, bikin apa kah begitu toh. Jadi supaya naik, karena kan begitu yang kita undang juga kan dia yang lagi viral begitu, yang lagi booming sekarang itu siapa itu toh undang, karena itu sudah nanti tuh yang datang baru dia menyanyi macam toh menyanyi di panggung sudah karena viral jadi tahu hafal lagu do menyanyi kop lagu semua satu itu semua menyanyi begitu. Jadi itu kolaborasi dan dikombinasikan. Tapi kita juga memang... Bapak izin saya sambil makan pinang, maaf saya potong. Ya silakan makan pinang. Makan tapi jangan ludah sabaran. Ya begitu. Karena dia bicara pinang jadi saya potong sedikit buat sapu iklan dulu. Begitu, jadi ada jargon untuk makan pinang itu. Jadi makan pinang itu budaya kita, tapi buang ludah pinang sembarang itu bukan budaya kita. Ya begitu. Saya kasih tahu itu karena memang sama, kita semua. Saya ini hidup di bawah pohon pinang, panjat pinang sampai berhenti panjat pinang lagi stop makan pinang begitu. Dan saya tahu kualitas pinang yang bagus yang mana dan yang bagus mana begitu. Termasuknya kupas pinang juga salah begitu.
diambil dari kepala ke kaki, harusnya dari kaki ke kepala supaya dapat begitu. Ah, sekarang yang tadi pertanyaannya itu untuk kolaborasi antara artis luar dengan dalam. Nah, sekarang karena teman-teman atau adik-adik ini sudah semakin viral dengan media yang digunakan, itu menciptakan pasar buat dia. Sehingga kita pun juga sudah punya pilihan banyak gitu. Nah, kita beberapa waktu terakhir di tahun ini kita ada buat kegiatan, itu kita tidak bawa artis dari luar. Justru kita maksimalkan yang ada di sini. Yang taputar-taputar di Papua sini. Di kota sampai di Papua ini dong, keliling-keliling. Yang lahir dan besar di Papua, yang menyanyi dengan gaya orang Papua, yang lagi viral, kita pakai. Begitu. Jadi kita berdayakan seniman-seniman yang ada di Papua. Ya kalau lokal-lokal yang ada mulai muncul, pasti kita akan bawa. Begitu. Jadi dia punya kata kunci berikut lagi adalah media. Media sebagai alat pengantar untuk semua orang kenal. Begitu, bahwa oh ada grup ini, Paci ini dia penyanyi bagus, dia pelagu, dia kata-kata saja sio pas kena sekali di saya. Lalu dia mulai viral dan segala macam, mulai baku ikut, muncul. Begitu. Karena semua sekarang sudah main media, sampai nenek-nenek juga main media, jadi sudah bisa bilang aduh tuh bisa. Begitu. Saya saja harus belajar untuk bagaimana menggunakan media itu. Gitu. Masa saya harus kalah dengan saya punya anak, begitu. Tapi saya juga harus belajar media karena itu sebagai alat, salah satu alat yang paling cepat, paling murah dan bisa secara massal memperkenalkan kita dan aktivitas yang kita lakukan. Mau tarian kah, mau musik kah, mau kuliner kah, makanan kah, begitu. Macam tadi Jeffrey Pinang begitu, para-para. Karena setiap hari muncul di TikTok terus orang penasaran nih meja Pinang ini dia kelebihan apa ya? Begitu, orang datang ke sana. Itu sebagai alat pengantar. Begitu. Jadi masukannya dicatat, tapi catatannya tadi harus yang lokal juga harus mampu menciptakan pasar dan mendatangkan pengunjung yang banyak. Begitu, pengunjung yang banyak karena pasti kita bikin acara itu ada tujuannya. Begitu, untuk menghibur masyarakat satu kota ini. Kalau sampai mereka tidak datang, cuma datang sedikit berarti tidak sukses acara itu. Tidak menghibur semuanya, begitu. Tapi bisa jadi dong datang semua karena ada nonton live, misalnya begitu. Dan nonton di rumah sambil tidur-tidur atau di kafe di mana sambil nonton pertunjukan yang sedang dilakukan. Seperti itu. Kamu kasih stop saya, saya bicara terus. Kayak Bapak bicara ini tuh semua macam terpesona kan itu mau bicara karena memang bagaimana ya bagian dari itu begitu sudah. Tapi saya kasih tahu yang betul ini begitu. Jadi saya kasih tahu dia teknik. Ya, sudah. Karena saya sudah jadi pelatih, belum jadi manajer, baru pelatih. Silakan yang lain kira-kira ada yang masih kakak punya kira-kira apa ya? Aduh, Bapak mau izin. Pakai Kita mau mic. bicara masalah style kah, fashion kah, begitu toh? Gaya potong rambut kah, begitu toh? Memang siap. Atau apa begitu toh? Kalau Bapak kalau orang Papua itu tidak usah lagi style. Kita lihat saja kita sudah tahu. Orang lihat orang sudah ini dari kakak dari Biak, kakak dari Serui, kakak dari itu Bapak toh? Iya. Ya. Oke, Bapak mungkin saya mau tanya menyangkut tentang melestarikan kita punya budaya. Menyangkut tentang yang tadi Bapak sudah jelaskan, terus teman-teman semua sudah menyampaikan tentang yang tadi orang sudah sampaikan ke Bapak, terus Bapak sudah jawab. Mungkin satu saja Bapak, mungkin dari saya, mungkin untuk bagaimana caranya begitu loh Bapak, untuk bisa kita mengembangkan kita punya teman-teman yang sebagai pelaku seni yang ada di kota Jayapura maupun di kabupaten, baik dalam seni tari, seni rupa, seni musik, dan fashion mungkin. Bapak mau izin ini, kalau berbicara tentang mengembangkan atau melestarikan, itu pasti pada dasarnya dengan membuat sebuah kegiatan atau event baru bisa ditampilkan. Tadi Bapak bilang bisa kita tampil lewat media sosial, tapi mungkin menurut saya ini kan banyak orang yang belum mengerti bagaimana cara membuat konten yang baik begitu. Maksud saya itu Bapak
di sini tuh saya rindu sekali dengan ada kegiatan-kegiatan event, ya bukan event besar sih Bapak, event-event kecil-kecil supaya bisa merangkup teman-teman yang di jalan-jalan ini untuk bisa datang mungkin 1 bulan 1 kali mungkin di Taman Imbi, terus mungkin di Pantai Hamadi, kira-kira begitu Pak, supaya yang tadi bilang kita melestarikan dan mensosialisasikan tentang kita punya budaya ini tetap terus berjalan gitu. Jadi tidak tunggu event terus buat di media sosial. Kalau macam menurut saya itu seperti yang tadi Bapak bilang apa namanya, pilihan-pilihan gitu. Saya kurang tertarik dengan menari atau tarian, saya lebih suka dengan yang dari luar punya atau buat kayak gitu. Sudah, Jadi mungkin Bapak harus paham. Iya, Dia maksud bukan saya itu researcher, Bapak Bapak, harus paham. kalau bisa buat event mungkin 1 bulan 1 kali begitu Bapak, izin di tempat-tempat yang berbeda supaya kita Ya. teman-teman seniman ini mungkin bisa datang untuk bisa menghibur masyarakat yang ada di Kota Jayapura yang tercinta ini Bapak begitu. Luar biasa, semangat sekali ya. Betul Bapak. Terus semangat. Panciku semangat ini itu harus jaga. Siap. Belanda Bapak. Hah? Oh, saya Portugal. Aduh. Iya, tondengan lagi. Tapi kan terus serius juga. Siap Bapak, siap. Terima kasih banyak Bapak. Siap. Jadi tadi ada melestarikan sama dengan, terus yang kedua ada pertunjukan toh, memberikan ruang untuk pertunjukan. Kalau persoalan melestarikan ini tujuannya apa dulu? Mau jaga budaya itu kah atau mau pakai cari tambahan penghasilan? Begitu. Karena nanti dia punya arah itu pasti nanti akan berbeda. Begitu. Gitu. Tapi dia bisa menuju kepada ya satu itu kepada pentas. Begitu. Jadi kalau mau melestarikan ya sudah, karena ini turun temurun jadi saya harus menyanyi, jaga terus. Ya itu melestarikan, lalu saya ajar ke sapu anak, ke keluarga, itu melestarikan, dilanjutkan begitu. Tidak ada tujuannya kepada mencari keuntungan begitu. Tapi kalau ada orang yang datang nonton terus dia isi uang di kaleng ya itu lain. Jadi bisa jadi motivasinya tidak ke sana dulu. Kalau motivasinya sudah ke uang, waduh. Nanti kalau terada yang datang bayar, lebih stop sudah. Capek juga itu menyanyi terus dulu terada yang datang mau kasih uang begitu. Nah itu beda, jadi harus konteksnya di mana melestarikan atau ke sana. Tapi semuanya kan tujuannya sama-sama ke pentas. Tapi kalau tujuannya sudah mau kepada untuk tambahan penghasilan, berarti harus dipikirkan saya tampil di mana. Kalau mungkin sederhana ya sudah, kalau kamu satu kompleks, di kompleks itu ada lapangan kosong atau kursi kami nyanyi, begitu toh kasih anak kompleks kamu datang lihat sudah ngamen, lama-lama terus media lagi, zaman media kasih tunjuk, jadi viral, orang mulai kenal, begitu. Suara bagus, latihannya bagus juga, jadi main bagus gitu toh. Terus dengan aksesorisnya yang bagus begitu, dengan pakaian yang sopan begitu. Jadi dapat apa namanya pesan maupun apa yang ingin dicapai itu. Nah, jadi melestarikan bisa di dalam internal untuk dilanjutkan kepada keluarga atau anak, ataupun melestarikan kalau misalnya ada panggung, itu adalah media untuk kita pentas begitu. Jadi kita latihan baru panggung. Kayak macam bikin lomba Yospan, bikin lomba, karena grup dong latihan toh. Latihan baru tempatnya, sarananya dibuatkan lomba begitu. Tapi kalau macam seni budaya yang asli punya ini kan kita tidak bisa lombakan, jadi sudah menyanyi saja begitu. Nanti nilainya itu ada daripada orang yang merasakan. Karena dia tertarik dan merasa, itu baru dia bisa memberikan lebih. Tapi kalau yang tidak punya merasakan apa-apa, dia bilang, oh begitu ya, oh sudah, dia jalan pergi. Nanti apa yang dia bisa kasih, ya sudah dia kasih. Nah, seperti itu untuk melestarikan. Kalau untuk yang bagian berikut, pertunjukan, nah pertunjukan itu, apa namanya ya, kalau kita pemerintah pasti kita buat pertunjukan, misalnya dalam rangka ya HUT kota atau kabupaten, biasa bikin, terus lalu HUT HUT RI ya, begitu, itu buat event begitu. Nah tapi di dalam itu biasanya kita buat event-event tertentu begitu. Nah membuat satu event itu kan pasti membutuhkan biaya yang harus diprogramkan begitu. Nah dalam hal ini tidak bisa hanya pemerintah saja yang membuat event tersebut, harus ada kolaborasi dengan swasta, dengan BUMN, BUMD, dan semua pihak untuk bekerja sama
begitu untuk membuat event. Saya kasih contoh kayak di Kota Jayapura. Kota Jayapura ini kita punya ruang publik itu sangat minim atau tidak ada sama sekali. Ruang untuk kita mau pertunjukan itu tidak ada. Jadi yang ada nih kalau orang bikin di pusat kota, paling depan Klasis itu dong tutup. Atau sekarang kita mulai tutup lagi Jalan Irian. Resikonya macet, begitu. Jadi antara Berkat dan Kutuk itu sama-sama jalan. Jadi teman-teman menyanyi pentas indah Berkat, ada yang menerima. tapi yang bawa mobil di sana dia bilang, ini acara apa ini? Stop sudah, kasih bubar dorang sudah. Marah-marah begitu juga Kutuk juga itu. Jadi itu sama-sama jalan. Jadi ya, tapi terapa-apa, Berkat harus lebih kuat. Atau stop, kamu datang ini, ada Berkat di sini. Nonton, kamu belanja makan, kue, beli kopi, apa segala macam, baru kamu pulang. Jadi ruang itu tidak ada, begitu. Tapi kita Kota Jayapura memberikan ruang seluas-luasnya kepada pengembangan seni dan budaya dalam bentuk kreativitas yang ditingkatkan. Ya. Jadi kita butuh tugas ya itu. Kalau mau bilang jalan tutup, oke, tutup. Begitu. Pemerintah kita tutup, jalan mainkan gitu. Silakan. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak dulu. Seperti itu. Tom bicara tapi macam apa? Tumpu waktu terbatas jadi kita sama-sama dengan narasumber kita. Bapak Bentar, terima kasih. Kamu terima kasih dulu. Terima kasih banyak Bapak. Jangan kemana-mana, kita lanjut saksikan satu lagu dari Dapur Kreatif. Wayana makanan jika nindaku cikarani bacinjene ibune yo boyaman bura waya ure ucinum baicine waya nama kanan jika nindaku cikarani bacinjene ibune yo boyaman bura waya ure ucinum baicine ibune yo boyaman bura waya ure ucinum baicine Oke, sampai ketemu di program berikutnya para inspirasi. Saya Jeffrey Satendisa bersama komunitas Action, Sanggar Honai dan Dapur Kreatif mengucapkan salam yang terbaik buat kalian semua yang nonton. Tetap setia bersama TVRI. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.